Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Rahmati, nomor absen 32, ingin menyampaikan rangkuman materi dari bab 1 sampai bab 3. Yang pertama, musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang di daerah atau wilayah tertentu dan dilakukan serta dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Musik tradisional memiliki karakteristik khas baik dari segi melodi maupun aransemennya. Musik jenis ini tidak ditulis atau didokumentasikan dan diturunkan dengan cara lisan. Ciri-ciri musik tradisional antara lain, syair dan melodinya menggunakan bahasa dan gaya daerah setempat. Dipelajari secara lisan atau mulut ke mulut dari generasi lama ke generasi penerusnya. Menggunakan instrumen atau alat musik khas daerah setempat. Cenderung dapat dipelajari secara lisan. Cenderung bersifat informal. Meskipun beberapa seni musik tradisional dianggap sakral dan digunakan untuk upacara adat maupun keagamaan. Pengolahannya berdasarkan cita rasa masyarakat dan pendukungnya meliputi nilai kehidupan tradisi, pandangan hidup, pendekatan falsafah, rasa etis dan etnis, serta ungkapan budaya lingkungan yang diterima sebagai tradisi pewarisan yang dilimpahkan ke generasi selanjutnya. Tidak memiliki notasi. Artinya, seniman musik tradisional langsung belajar dengan cara mendengarkan dan mempraktikannya tanpa melihat catatan atau not alog. Terakhir, merupakan budaya turun-temurun dari masyarakat dan bahkan memiliki sistem pewarisan, seperti upacara adat atau syarat adat tertentu, yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Musik tradisional memiliki dua jenis fungsi, yaitu fungsi umum dan juga fungsi dalam kehidupan masyarakat. Fungsi umum ada 6, yaitu sarana upacara atau ritual, pengiring tarian, sarana hiburan, sarana komunikasi, sarana pengungkapan diri, dan sarana ekonomi. Sedangkan fungsi dalam kehidupan masyarakatnya ada 8, yaitu sarana hiburan, sarana komunikasi, sarana persembahan simbolis, respon fisik, keserasian norma-norma masyarakat, institusi sosial dan ritual keagamaan, sarana kelangsungan dan statistik kebudayaan sebagai wujud integrasi dan identitas masyarakat. Pengelompokan jenis musik tradisional pada umumnya terkait dengan kedudukan musik tersebut pada upacara, kegiatan atau upacara adat tradisi tertentu. Setiap daerahnya, budaya, etnis atau suku bangsa memiliki corak-corak musik untuk perayaan adat tradisi sesuai ragam musik khas masing-masing. Oleh karena itu, pembagian jenis musik tradisional dapat dibagi menjadi 1. Musik tradisi untuk upacara terkait siklus kehidupan dan kematian. 2. Musik tradisi untuk upacara perawatan sumber-sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. 3. Musik tradisi perayaan sosial dan kenegaraan dan juga lain-lainnya. Contoh seni musik tradisional Indonesia antara lain gambang kromong dan keroncong dari Betawi, gongluang dari Bali, karang dodo dari Kalimantan Timur, angklung buhun dari Jawa Barat, tabuh salimpat dari Jambi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berasal dari getaran alat musik itu sendiri, bukan rekayasa elektronik yang diciptakan dan dibuat untuk memainkan musik tradisi. Secara garis besar, ragam alat musik tradisional dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu alat musik petik, tiup, gesek, pukul, tepuk, dan goyang. Berikut ini ada beberapa contoh alat musik tradisional Indonesia berdasarkan cara memainkannya. 1. Alat musik petik, ada sasando, kecapi, dan sitar. 2. Alat musik tiup, ada saluang, serangko, dan seruling. 3. Alat musik gesek, ada tehyan, rebat, dan tutuba. 4. Alat musik pukul, ada kentongan, lado-lado, dan gambang. 5. Alat musik tepuk, ada buto dan karinding. Terakhir adalah alat musik goyang, yaitu angklung dan marakas. Fungsi alat musik tradisional yaitu fungsi melodi, ritme, dan harmoni. Selanjutnya kita masuk ke tari tradisional. Tari tradisional merupakan bentuk tarian yang sudah lama ada, diwariskan secara turun-temurun, serta biasanya mengandung nilai filosofis, simbolis, dan religius. Sebelum bersentuhan dengan pengaruh asing, suku bangsa di Kepulauan Indonesia sudah mengembangkan seni tarinya sendiri.
Banyak ahli antropologi percaya bahwa tarian di Indonesia berawal dari gerakan ritual dan upacara keagamaan. Tarian semacam ini biasanya berawal dari ritual, seperti tari perang, tarian dukun untuk menyembuhkan atau mengusir penyakit, tarian untuk memanggil hujan, dan berbagai jenis tarian yang berkaitan dengan pertanian. Tarian lain diilhami oleh alam. Tarian jenis purba ini biasanya menampilkan gerakan berulang-ulang, dan tarian ini juga bermaksud untuk membangkitkan roh atau jiwa yang bersembunyi dalam diri manusia. Tari tradisional Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman bangsa Indonesia. Jenis seni tari ditinjau dari bentuk penyajiannya terbagi 3 kelompok, yaitu 1. Tari tunggal, 2. Tari berpasangan, 3. Tari kelompok. Peran seni tari antara lain sebagai upacara, sarana hiburan, dan sarana pertunjukan. Contoh tari tradisional di Indonesia yaitu tari saman, tari kecak, tari merak, tari topeng, dan tari jaipong. Yang terakhir, kita masuk ke seni rupa 2 dimensi. Menurut Herbert Wright, seni adalah suatu bentuk yang menyenangkan, yaitu perasaan yang memberikan kepuasan. Seni rupa adalah ungkapan ide atau perasaan yang estetis dan bermakna dari pembuatnya yang diwujudkan melalui media rupa yang dapat ditangkap dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa 2 dimensi yaitu seni rupa yang dapat dilihat dari 2 arah. Beberapa jenis seni rupa 2 dimensi yaitu seni lukis dan seni ilustrasi. Unsur berkarya seni rupa antara lain titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. 1. Melukis dengan cat minyak. Peralatan yang dibutuhkan. Cat minyak yang digunakan sebagai media melukis terbuat dari bahan seperti minyak, tumbuhan, terpentin, dan pigmen. Alat yang dibutuhkan adalah kuas dengan berbagai ukuran. Teknik menggambarnya yaitu bahan yang ada pada cat minyak terbatas pada warna pokok saja, yaitu merah, kuning, biru, hitam, dan hijau. Untuk warna lain bisa dilakukan pencampuran. 2. Melukis dengan cat air. Peralatan yang dibutuhkan yaitu kertas gambar dan kuas. Ada juga peralatan tambahan yaitu palet. Tekniknya, sebelum memulai, buat sketsa dahulu lalu diwarnai sehingga menghasilkan gambar yang utuh. 3. Menggambar dengan pensil hitam dan pensil warna. Peralatan yang dibutuhkan: pensil dan kertas gambar. Tekniknya yaitu salah satunya teknik arsir. Agar mendapat arsir yang baik, maka pensil dibuat miring dan posisi pensil harus tegak. Terakhir, menggambar dengan pastel. Peralatan yang dibutuhkan yaitu kertas gambar, pastel, dan pensil. Tekniknya, caranya dengan cara mengoreskan pastel dengan spontan di atas kertas gambar. Prinsip berkarya seni rupa yaitu proporsi, kesatuan, komposisi, keseimbangan, irama, dan keselarasan. Baiklah, sekian penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.